Silakan Mbak Dema. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung Waalaikumsalam. kembali di acara Bedah Buku Perpustakaan Inspektorat Jenderal. Mohon izin, saya Delima Frida Primadani akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Pada saat bedah buku kali ini, kita akan membedah satu buku yang bertemakan tentang leadership. Menarik banget, yang berjudul Lead or Leave It to Millennials. Ini menarik karena kita akan membahas tentang kepemimpinan. Selain tentang kepemimpinan, kita juga akan bahas mengenai generasi milenialnya. Kita udah akrab banget pasti dengan generasi milenial. Sebenarnya saya juga salah satu sih masuk di dalam generasi milenial ini. Generasi milenial, generasi yang nggak bisa diperintah secara otoriter. Generasi yang gampang bosan terhadap situasi dan kondisi. Tapi di balik itu semua, generasi milenial merupakan generasi yang kreatif, informatif, dan juga sebenarnya sangat produktif. Generasi yang sangat mudah beradaptasi dengan banyak hal, sering membawa perubahan yang signifikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau kita tahu selama masa pandemi ini banyak hal-hal yang harus kita adaptasi, sebenarnya generasi milenial nih generasi yang paling mudah untuk bisa beradaptasi dengan semuanya. Sehingga kalau kita sebenarnya tahu cara memimpin dan memberdayakan mereka, generasi ini adalah generasi yang sangat potensial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas sedikit profil singkat dari penulis buku Lead or Leave It to Millennials ini. Bernama lengkap Jazakius Afriansyah, SEMM, adalah seorang coach dan trainer yang telah berkecimpung selama lebih dari 26 tahun di bidang sales and marketing serta learning and development di berbagai perusahaan lokal dan juga multinasional. Founder dan prinsipal dari Manuver Corp ini juga telah menghasilkan lebih dari 17 buku professional skill series. Judul-judulnya antara lain Kiss the King Kong, Stress So What, Dear Customer I Hate You, kemudian berlanjut dengan Dear Customer I Love You, Rise Up Indonesia, Let's Grow Now, dan masih banyak lagi. Selain itu, lulusan dari Master of Technology Management at President University ini juga telah mengantongi sertifikat berbagai pelatihan dan pengembangan profesional sebagai fasilitator berskala internasional seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Bambang tadi. Nah, baik, kita panggilkan narasumber kita pagi ini, Pak Jazakius Afriansyah. Selamat pagi, Pak J. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Lima, sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Apa kabar, Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah, kabar baik luar biasa. Hari ini cerah banget ya Pak ya, setelah Iya. seminggu kemarin mendung, hujan. Alhamdulillah Iya. hari ini kita bisa bertemu di hari yang cerah. Amin, insya Allah. Ya. Saya penasaran banget nih Pak, karena Mm-mm. materinya benar-benar dibutuhkan saat ini dan Iya, sangat memang inline sama kondisi kita sehari-hari yang betul. bersentuhan langsung dengan para Iya. milenial. Uh, Baik, jadi semoga saya dapat titipan nih Pak tadi. uh, Semoga melalui webinar bedah buku kita ya. kali ini bisa terjawab nih Pak, bagaimana cara yang tepat untuk memimpin para milenial dan juga bagaimana cara agar generasi milenial, termasuk saya salah satunya, menjadi Ya. pemimpin yang sukses nantinya. Iya, betul sekali, Mbak Lima dan Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita akan banyak bahas di sana dan tentunya berdiskusi ya. Situasi terkini yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi itu memang valid dan kita akan juga sharing ya. Langsung saja the best practice-nya ya kan, kita sesuai dengan topiknya inspiring best practice, langsung praktek, kita tidak perlu banyak teori ya, langsung kita terjemahkan teori itu menjadi satu praktek yang memang terbukti dan teruji. Betul, Pak. Tapi Oke. sebelum memulai materi, izin Hmm. saya mengingatkan ya Pak, untuk Ya. para peserta yang ingin Hmm. bertanya, bisa Hmm. menggunakan Slido yang telah tersedia Ya. di Linktree pada chat Zoom dan juga YouTube. Dan bagi 3 penanya terbaik akan dikirimkan 3 buku terbaru dari Pak Jazak. Iya, Jadi betul banget. berikan pertanyaan terbaik Anda dan jangan lupakan sertakan nama lengkap dan unit untuk mempermudah panitia dalam menghubungi. Baik, nggak perlu berlama-lama, silakan Pak Jazak untuk bisa memulai materinya pagi ini, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sukses selalu, salam sejahtera buat kita semuanya.
Yang pertama dan utama tentunya kami atas nama pribadi dan atas nama tim ya, kami ucapkan terima kasih ya, atas kepercayaannya, kerjasamanya. Kita sharing ya, kita berbagi, kita berdiskusi ya, sesuatu yang sangat inspiratif dan aplikatif terhadap kondisi yang sekarang ini kita hadapi bersama ya. Nah, di forum ini adalah Leadership in Millennial yang bersumber dari buku yang saya tulis. Buku ini terbit di tahun 2019 ya, Lead or Leave It to Millennials ya. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita bisa menumbuhkan ya, menguatkan, membangun, mengembangkan rekan-rekan milenial menjadi pemimpin yang sejati. Mengapa fokusnya kepada milenial? Ya, tadi sudah disinggung berkali-kali. Ya, fakta menyebutkan bahwa ya secara global ya populasi milenial saat ini 60%. Tadi Pak Bambang menyebut di Ijen Kemenkyu bahkan 70%, mungkin lebih ya. 2025 akan diperkirakan 75%, bahkan mungkin lebih. Artinya ya mereka inilah yang akan membuat perubahan. Mereka ini sekarang memegang satu peranan strategis pada saatnya nanti. Nah, yang sekarang terjadi adalah perubahan yang terjadi ini yang bagian dari kodrat alam semesta ya, karena perubahan adalah abadi ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, seringkali ya tidak bisa direspon dengan tepat. Nah, ini bukan salah siapa-siapa, ini kita tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi ini adalah kondisi yang benar-benar berbeda sekali. Nah, ketika suatu penelitian yang tidak sengaja ya dilakukan seorang jurnalis investigator menemukan ternyata pada masing-masing generasi tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Dan ternyata berdampak kepada satu organisasi, ya, baik organisasi yang berorientasi profit atau korporasi, atau organisasi yang orientasi adalah birokrasi, ya, bagian dari lembaga negara, kementerian dan sejenisnya, termasuk di sini adalah Kementerian Keuangan, teman-teman semuanya. Ya, oke, jadi kita langsung saja, teman-teman, saya akan sampaikan beberapa hal, dan tadi sudah disampaikan profil singkat mengenai saya. Materi sudah saya titipkan kepada panitia, jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan materinya ini soft copy-nya dalam format PDF, langsung menghubungi panitia ya. Ini memang sudah kita desain untuk teman-teman Kemenkyu, Itjen maupun departemen atau bagian yang lainnya. Dan ini tadi saya sudah dikenalkan oleh moderator dan juga disinggung oleh Pak Bambang, terima kasih. Jadi memang betul sekali Bapak Ibu teman-teman, ini adalah pengalaman profesional kami ya 26 tahun di sales marketing, kemudian learning development dengan terekspos saya pada beberapa multinational company dan dalam berbagai level mulai dari pelaksana ya entry level hingga posisi senior director of sales operation dan juga head of sales excellence, teman-teman. Ya artinya saya sendiri merasakan ya sebagai pihak yang dipimpin dan pihak yang memimpin ya. Jadi kita merasakan dan melihat sendiri bagaimana situasi yang terjadi. 15 sertifikasi internasional untuk berbagai macam materi, termasuk diantaranya adalah materi yang kita bahas saat ini ya secara esensial yaitu leadership. Dan ini saya harus update, ini ada 17 buku lebih ya, di sini tertulis 16. Kita kembangkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, ya NKRI yang kita cintai. Dan tujuan saya menulis buku ini, Bapak Ibu teman-teman, adalah untuk meningkatkan daya literasi generasi kita ya di Indonesia. Sehingga buku-buku yang saya tulis itu mohon izin, meskipun dalam bahasa Inggris ya, temanya, topiknya, judulnya, tapi isinya adalah bahasa Indonesia. Nah, mengapa yang saya tulis bahasa Inggris adalah supaya ini bisa go internasional atau go global. Artinya agar Indonesia ini diperhitungkan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya. Dan nggak usah khawatir, buku yang saya tulis itu saya jamin halamannya kurang dari 200, maksimum 200 ya. Tujuannya adalah untuk mudah dipahami, mudah diaplikasikan. Jadi saya menulis buku untuk yang dengan tujuan untuk bisa dipahami dan dipraktekkan, dah gitu saja ya. Saya juga mengembangkan ya yang namanya e-course video, video learning ya. Ini adalah untuk merespon perubahan yang terjadi di mana rekan-rekan milenial ini lebih cenderung suka nih ya menonton video daripada membaca artikel ataupun sejenisnya. Maka kita pun harus bertransformasi. Saya bertransformasi go digital. Semua konten-konten kami yang saya kembangkan buku-buku tersebut saya konversi ke digital supaya bisa mengakomodasi kebutuhan dari rekan-rekan milenial. Saya juga masih menulis artikel ya, teman-teman sekalian di kompas.com sudah ada 44 lebih artikel, tepatnya 45 dengan 879 pembaca di sana ya. Nah, ini bisa menjadi pelengkap bagi
teman-teman yang ingin mendapatkan lebih dalam lagi mengenai inspirasi-inspirasi, khususnya juga berkaitan dengan kepemimpinan. Ini adalah contoh buku-buku yang sudah kami tulis, dan hari ini ya insya Allah saya akan bagikan 3 dari 17 buku ini. Kita lihat situasi yang ada ya, persediaan yang ada. Kemungkinan besar saya akan bagikan buku yang ke-17 ataupun buku yang ke-16 ya, kan kita lihat persediaannya. Silakan teman-teman berpartisipasi. Pertanyaan yang terbaik kita akan bagikan bukunya. Ini dia ya, buku yang akan saya bagikan itu buku yang warna hijau ini adalah The 8 Green Ocean Strategy. Ini adalah strategi samudra hijau, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan karir ya dan juga organisasi kita ya secara bersamaan, dan ini kita desain khusus ya, lebih relevan lagi sebenarnya untuk teman-teman milenial. Makanya judulnya pun kita bikin berbeda seperti itu. Ini adalah contoh e-learning video. Teman-teman bisa akses di mika.com aplikasinya ya, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Ini yang saya sampaikan adalah yang gratis. Dan juga ada beberapa materi-materi lain yang teman-teman bisa pilih untuk mengembangkan diri teman-teman semuanya. Nah, jikalau selama nanti menjelang jam 12 atau jam 12 kita berdiskusi di antara Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan yang belum bisa kami respon ya, karena waktu kita yang terbatas dan saya yakin Bapak Ibu juga teman-teman ada kesibukan lainnya, ya langsung saja bisa menghubungi saya di sosial channel media kami ya, sosial media channel. Ini juga sama ya. Saya bertransformasi ya, bagaimana saya bisa diterima gitu ya, menyesuaikan diri dengan kondisi milenial yang mereka tentunya interaksi sosial medianya ya lebih dominan ya, dan sangat dominan misalnya. Maka saya akan ada di sini. Jadi teman-teman bisa mengakses YouTube, Instagram maupun LinkedIn kami. Selanjutnya saya mohon izin, saya memperkenalkan diri, saya akan putarkan sepintas 1 menit profil saya ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu, mohon izin sepintas profil mengenai kami ya. Jadi kita langsung sekarang kepada apa tujuan dari teman-teman dari Perpus Itjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, atau panitia mengadakan ini. Di samping ini adalah bagian dari rasa syukur kita, kemudian rasa syukur dalam hal ini adalah dalam rangka ulang tahun ya, yang saya tahu Itjen Kementerian Keuangan RI, dan juga kita ikut berpartisipasi kepada Dirgahayu Republik Indonesia. Kita berbagi sekarang hal yang sangat bermanfaat buat para generasi kita, dalam ini lah khususnya teman-teman rekan-rekan milenial ya. Oke, jadi tujuannya adalah tentunya kita akan bersama-sama ya teman-teman memahami definisi, ini kata kuncinya nih, definisi, kemudian sikap ya atau attitude yang berdampak kepada perilaku ya, khas ya, khas berarti spesifik masing-masing generasi. Nah, ini saya mohon izin nih ya, saya menggunakan istilah yang berbeda ya, sebenarnya esensinya sama, ini untuk mudah kita pahami saja, yaitu mohon izin generasi kolonial dan milenial di dalam satu organisasi. Berikutnya, setelah kita memahami ya definisi sikap gitu, maka yang terjadi sekarang ini adalah gejala ya, sindroma yang disebut sebagai atau kami sebut sebagai
leadership gap syndrome atau gejala jurang kepemimpinan. Apakah itu nanti kita akan bahas lebih detail. Setelah itu, tentunya bagaimana untuk mengatasi kondisi tersebut, ya kita harus memahami ya style gaya kepemimpinan apa yang tepat dan cocok untuk kita menumbuh dan mengembangkan rekan-rekan milenial ini menjadi pemimpin yang sejati. Karena di 5-10 tahun yang akan datang, merekalah yang akan memegang peranan tampuk kepemimpinan. Jadi dari sekarang sudah harus disiapkan, ditreatment dengan baik, dikembangkan, pada saatnya mereka akan siap. Dan sebagai tambahan informasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita ketahui Indonesia ya menurut berbagai macam riset di dalam 5-10 tahun yang akan datang kita akan mendapatkan anugerah ya berupa yang disebut sebagai bonus demografi ya di mana Indonesia akan memiliki banyak populasi mereka yang produktif dibandingkan dengan mereka yang aging ya atau kondisi yang tidak produktif atau karena usia lanjut seperti itu. Nah, sudah pasti mereka yang produktif ini adalah rekan-rekan milenial ya umumnya ya. Begitu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, untuk selanjutnya agenda ya dengan tujuan tersebut ya definisi kita akan mulai, kemudian apa perbedaan atau diferensiasi, kemudian sikap perilakunya ya dan memahami gejala jurang dan gaya kepemimpinan yang tepat tadi ya. Langsung saja kita mulai dengan definisi kepemimpinan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mohon izin. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman barangkali ya sudah paham, bahkan sudah melaksanakan ya fungsi-fungsi dari kepemimpinan tersebut. Nah, tidak ada salahnya kita akan segarkan kembali. Jadi secara umum menurut beberapa referensi ilmiah mengatakan inti dari leadership atau kepemimpinan itu adalah seni untuk mempengaruhi. Ya, jadi kata kunci adalah art, seni. Seni di sini adalah kombinasi antara science and art, ya, memobilisasi atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini adalah di internal Kementerian Keuangan misalnya atau di Itjen ya, itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang yang dipimpin dia, ya, orang yang dipimpinnya untuk mencapai hasil yang diharapkan, hasil bersama, gitu ya. Dan yang namanya leadership ini tentunya membutuhkan atau berkaitan dengan 3 aspek, ya. Yang pertama tentunya ya mereka wajib ya bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain, ya. Artinya dia harus punya kemampuan, kompetensi, kapabilitas memahami siapa dirinya, ya, termasuk diantaranya adalah kekuatan dan kelemahan, apa tujuan hidup dan apa yang membuat dia termotivasi dan dimotivasi dan seterusnya. Dan terpenting ini adalah dia punya kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri sebelum bisa memotivasi orang lain. Kemudian memimpin bisnis. Nah, bisnis ini kalau dalam konteks adalah organisasi yang berorientasi profit. Sedangkan kalau kita adalah bagian dari birokrasi, ya, lembaga kementerian atau negara gitu ya, atau setingkat itu, maka di sini adalah bagaimana menjalankan peran strategis dari Itjen Kemenkeu, gitu ya, sebagai partner strategis ya Kementerian Keuangan untuk memberikan advisor, masukan-masukan ataupun analisis dan juga masukan-masukan untuk melakukan perbaikan gitu ya atau pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Untuk itu bisa terjadi, maka seorang pemimpin harus punya kemampuan memimpin tim. Ya, setelah dia punya kemampuan teknis, kemampuan memimpin diri sendiri, dia harus punya kemampuan untuk memimpin timnya. Jadi di sini adalah dia terampil untuk memimpin timnya, ya, kemudian mencapai kinerja yang diharapkan kalau bisa sih luar biasa ya, melampaui KPI kalau istilah kita ya, standar kinerja, dan bagaimana dia bisa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ini secara umum referensi tentang kepemimpinan itu sepakat mengenai hal ini teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana ya untuk bisa melaksanakan 3 hal tersebut dalam kondisi generasinya sudah berubah, sudah berbeda. Karena ini adalah suatu hal yang sifatnya alami, perubahan dari zaman, demografi dari angkatan kerja ya. Maka di sini beberapa referensi sebelumnya teman-teman. Jadi awalnya ya pengklasifikasian generasi ini adalah ditemukan tidak sengaja sebenarnya ini ya. Sehingga sampai satu penelitian khusus juga melihat ada perbedaan-perbedaan signifikan. Beberapa referensi mengatakan ada yang namanya generasi Z, generasi milenial ya, generasi X, kemudian ada juga generasi baby boomer dan sebagainya yang sebagian besar dari teman-teman saya yakin sudah mulai terbiasa gitu ya atau familiar sebelumnya dengan istilah-istilah ini. Ya, mereka mengkategorikannya berdasarkan
tahun di mana mereka lahir, seperti itu ya. Beberapa referensi juga menggunakan istilah yang sedikit berbeda, walaupun esensinya sama. Ada yang disebut sebagai tradisionalis, boomer, Gen X, milenial, dan lain sebagainya. Yang bisa kami katakan adalah, ya ini bagian dari ilmu pengetahuan, teman-teman semuanya ya, bagian dari sains, ini boleh-boleh saja. Ya, tidak ada masalah dengan hal ini ya, karena ini adalah untuk menambah wawasan kita, kajian kita. Nah, dalam konteks praktis ya, kami sebagai konsultan ya, kami sebagai trainer, kami sebagai juga peneliti dalam hal ini, maka untuk memudahkan ya masyarakat awam memahami tentang perbedaan generasi ini ya, aneka generasi, maka kita lakukan penyederhanaan ya, yaitu X, Y, Z ya. X adalah mereka yang lahir dari tahun 40-an, 50-an. Y adalah 60-an, 70-an, sedangkan Z atau milenial gitu ya, 80-an hingga 2000-an. Sehingga dengan selisih kurang lebih 20 atau 10 sampai 20 tahun. Nah, di situ kenapa disebut 40-an, 50-an? Karena ini adalah social science ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ciri dari social science itu tidak ada batas yang sangat rigid, sangat nyata gitu ya. Rigid itu kaku gitu. Tidak, ada peralihan. Ada area peralihan di sana. Maka yang X ini nama lainnya adalah kita menggunakan istilah kolonial ya untuk mudah dipahami saja, ini mohon izin. Kemudian Y ini adalah kolonial ke milenial, transisi. Kemudian generasi Z ini adalah milenial, ya istilah yang kita gunakan. Setelah Z, apalagi ini ya, tahun 2000-an ke atas dan seterusnya, maka para ahli sepakat menggunakan istilah alpha, ya generasi alpha. Karena setelah Z ya balik ke A ya, X, Y, Z seperti itulah ya. Jadi generasi alpha yang sekarang ini kemungkinan besar mereka rata-rata mungkin usianya sudah SMA gitu ya, mungkin masih kuliah. Pada saatnya nanti mereka akan masuk ke angkatan kerja dan ternyata berdasarkan penelitian juga perilakunya pun juga beda gitu. Khasnya ya dibanding milenial. Nah, ini suatu yang tantangan tersendiri ya karena para ahli sepakat Bapak Ibu teman-teman, terutama ahli manajemen perubahan ya, bahwa saat ini yang namanya perubahan itu ya, frekuensinya lebih cepat dari biasanya. Ya, kita tahu yang namanya satu kali 24 jam dalam sehari itu tidak berubah sejak 10-20 tahun yang lalu. Betul ya? Cuman akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir itu kapan ya? Mungkin 5-10 tahun sekarang ini ya. Kita merasakan sama-sama sehari itu adalah 24 jam, tapi rasanya beda. Yaitu rasanya lebih cepat. Maka ahli astronomi mengatakan memang betul bumi ini bergerak dengan frekuensi yang lebih cepat dari biasanya. Ya, gitu. Jadi kita merasakan baru kemarin tahun baru Januari ya. Sekarang sudah September nih. Ntar lagi masuk tahun baru 2023 dan seterusnya. Nah, termasuk perubahan demografi ini cepat banget teman-teman sekalian. Maka disinilah yang menjadi tantangan tersendiri dan para ahli mengatakan saat ini karena kita masuk ke frekuensi dunia yang sangat cepat, maka perubahan sering terjadi lebih cepat dari biasanya. Beberapa ahli mengatakan prematur lah seperti itu, ya, termasuk dalam hal demografi. Artinya apa? Ya, artinya kita harus bergerak sama cepatnya dengan perubahan, teman-teman. Kalau tidak, nanti kita akan menjadi korban dari perubahan atau kita tertinggal jauh dengan perubahan. Nah, generasi-generasi yang hadir saat ini sesuai dengan perubahan zaman tersebut itu memiliki kecepatan tersendiri dalam hal merespons satu perubahan. Kita masuk ya, mohon izin di generasi X nih ya. Background-nya mereka ketika lahir ya, situasi mereka lahir ya, kondisi mereka lahir dan besar adalah tahun 40-an hingga 50-an. Di mana saat itu Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, berarti menyisakan dampak Perang Dunia Kedua yang kolaps ya, yang belum bisa hidup, nggak bisa survive ya. Dan saat itu perusahaan atau lembaga itu nggak banyak, negara juga nggak banyak ya, sehingga mereka sangat loyal dengan organisasinya, loyal dengan korporasinya, sangat setia ya, karena nggak ada pilihan lain lah karena itu ya. Ini background pada generasi X ya. Kemudian lahirlah generasi Y, teman-teman. Ya, bagaimanapun generasi Y ini adalah dibesarkan oleh generasi X, ya, lahir tahun 60 70-an, ya. Kondisi saat itu secara makro, ya, secara geopolitik relatif lebih stabil, ya, walaupun ada perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, di mana sekarang Uni Soviet sudah bubar seperti itu, sehingga juga mempengaruhi perilaku mereka, di mana mereka mengambil keputusan itu relatif ya dibanding dengan generasi sebelumnya adalah lebih matang seperti itu ya, dan mereka
sudah tidak mulai setia dengan lembaga, tapi mereka setia dengan profesi. Ya, ini. Karena sudah banyak pilihan nih, perusahaan-perusahaan sudah berkembang, lembaga-lembaga sudah berkembang. Jadi mereka setia dengan profesinya. Itu yang khas. Lanjut generasi milenial, ya lahir tahun 80-an 2000-an. Tentunya mereka adalah dibesarkan oleh generasi Y. Ya, kondisi mereka saat lahir, berkembang, tumbuh, berkembang seperti disampaikan oleh Pak Bambang tadi ya. Ekonomi secara umum lebih baik, dunia lebih baik, ya. Situasinya mudah gitu, dan orang tuanya umumnya kita katakan lebih mapan dari sebelumnya ya secara ekonomi. Dan sehingga mereka punya banyak pilihan. Dan di saat itu juga teknologi berkembang pesat, termasuk teknologi yang membentuk era 4.0 saat ini adalah ada internet, ada komputer, ya, alat-alat elektronik yang lain itu berkembang pesat. Sehingga membentuk pola pikir, sikap mereka memiliki sikap hidup yang fleksibel. Karena tumbuh kembang dengan segala macam kemudahan yang ada, ya. Dan mereka punya banyak pilihan ya kalau dalam konteks korporasi swasta ya, yaitu mereka nggak harus loyal dengan perusahaan, juga nggak harus loyal dengan profesi, teman-teman. Lalu mereka loyal dengan siapa? Mereka loyal atau setia dengan kepentingannya, gitu ya. Jadi selama kepentingan terpenuhi dia akan stay, gitu ya. Kalau kepentingannya nggak terpenuhi dengan perusahaan atau organisasi atau korporasi di mana dia bekerja atau mengabdi gitu ya, maka dia gampang sekali mengatakan lo gue end gitu ya, forever gitu. Kemudian karena dia setia dengan kepentingannya, ya terlihat ya, ini mohon maaf saya sebut terlihat dan dipersepsikan oleh generasi yang lebih senior, mereka sebagai orang-orang yang cenderung individualistik ya, atau individualismenya tinggi sekali ya. Walaupun tidak semuanya, tapi secara umum itu persepsi ya. Benar enggaknya nanti kita harus cek nanti dengan materi-materi berikutnya akan saya sampaikan. Nah, inilah teman-teman yang terjadi sekarang ya fenomenanya. Ya, dari penelitian yang saya lakukan sejak tahun 2018 secara empiris ya kita amati, karena di mana saya berinteraksi dengan eh, puluhan ya kalau boleh dibilang mungkin ratusan klien kami ya, perusahaan-perusahaan multinasional maupun lokal, itu juga kalau kita berdiskusi, kita analisis ya terhadap situasi internal organisasi mereka, itu keluhannya kurang lebih sama ya, mirip, yaitu mengapa ya angkatan kerja sekarang ini yang pertama adalah mereka kok cenderung transaksional misalnya, itu yang mohon maaf ya, gitu. Kemudian mereka eh, mudah sekali berubah pikiran Pak, gitu ya. Jadi agak fragile lah, itu persepsi ya, mohon maaf sekarang ini persepsi. Fragile ini rapuh gitu ya. Beda banget dengan kami ya, yang kita berjuang, kita pantang mundur dan sebagainya, kerja keras lah ya. Kemudian yang fenomena terjadi sekarang Bapak Ibu teman-teman adalah yang disebut sebagai quiet quitting. Yang tadi sudah saya singgung tadi pembicaraan di awal ya. Quiet quitting ini coba Anda cek di Google ya, atau di Google itu apa sih yang terjadi ya. Jadi banyak sekali dari mereka ini yang quiet itu kalau kita terjemahkan kan senyap ya, diam. Quitting itu keluar dengan diam ya, maksudnya keluar diam-diam. Sehingga dampak dari ya kondisi mereka yang seperti ini adalah memang diketahui secara best practice turnover tertinggi itu pada generasi mereka, generasi milenial. Dan ini memang secara ilmiah berkesesuaian nih dengan temuan ini, gitu ya. Ketika mereka nggak cocok dengan kepemimpinannya, atasannya, ya manajernya, pimpinannya, maka mereka nggak banyak pikir gitu ya, karena mereka punya banyak pilihan tadi. Ya, bekerja sebagai apa, bekerja di mana, bahkan nggak kerja pun bisa jadi pilihan mereka, karena orang tuanya masih bisa menghidupi lah gitu ya. Maka mereka cepat sekali mengajukan resign ya, secepat mereka mengubah atau membuat status di media sosialnya gitu ya. Jadi ini yang terjadi yang disebut quit quitting dan angkanya semakin meningkat. Kalau pada 5-10 tahun yang lalu turnover 10% atau 5% itu masih wajar. 10% sudah harus hati-hati. Di atas itu sudah repot ya bagi satu organisasi karena eh, effortnya harus besar ya. Dia harus mengeluarkan banyak budget untuk merekrut dan melatih training. Setelah direkrut di training, belum dia perform, belum dia berkontribusi, sudah resign. Nah, itu biaya yang besar, namanya adalah cost of opportunity. Jadi biaya kehilangan peluang untuk performance itu lebih besar dari sekedar biaya untuk rekrutmen maupun training. Itu pun besar sebenarnya. Nah, itulah yang fenomena yang sekarang terjadi, teman-teman.
Nah, kenapa itu terjadi? Ya, karena tadi perbedaan generasi yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kita langsung masuk nih ya, memahami gejala jurang kepemimpinan ya atau jarak kepemimpinan, leadership gap syndrome. Ini adalah dampak dari generation gap syndrome. Nah, di sini saya menyebutkan di artikel yang kami tulis ya sudah terbit di beberapa jurnal semi ilmiah berdasarkan kajian kami adalah sebuah gejala jarak kepemimpinan yang lebar. Ya, gap-nya berarti lebar, jauh banget gitu ya, antara leader atau manajer atau pimpinan dengan staf atau karyawannya. Apa gejalanya? Apa ciri-cirinya? Pertama adalah ditandai dengan perbedaan pandangan, ya, paradigma, pola pikir, ya, attitude, persepsi yang perbedaannya itu signifikan, teman-teman ya. Ya namanya kita manusia punya beda pandangan tuh ya biasa saja, sah gitu ya. Nah, itu alami ya. Tapi kalau signifikan perbedaannya sementara kita adalah satu organisasi, kita ada di Itjen Kementerian Keuangan ya, harusnya kita persepsinya sama dong gitu ya. Atau mirip-mirip lah. Lah ini jauh banget ya, signifikan. Apa akibatnya? Mengganggu proses kepemimpinan di dalam proses korporasi ataupun organisasi. Ya, mohon izin ya, Bapak Ibu teman-teman. Saya mau share nih. Ini terjadi di tahun 2016 ya. Salah satu kementerian lah, saya nggak sebut ya kementeriannya ya. Beliau ini adalah Pak Dirjen, ya, jabatan beliau. Waktu itu saya memberikan satu pelatihan. Dia cerita kepada saya, curhatlah pagi-pagi sambil kita sarapan kita di lokasi pelatihan. Dia mengatakan dia keheranan dia ya. Pak J, menurut Bapak anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya Pak katanya. Oh ya pasti Pak, anak sekarang pinter-pinter banget gitu ya. Iya, saya ini punya tim, punya staf, punya karyawan, lulusan dari universitas terkenal. Ya IP-nya juga bagus Pak, anaknya pinter saya yakin bisa gitu. Tapi kenapa ya mengerjakan tugas yang seperti ini aja itu nggak beres-beres gitu ya, misalnya gitu ya. Ya jadi tugas apa Pak? Saya tanya. Ya cuman gini aja sih Pak J, gini-gini gitu ya. Gitu. Terus saya tanya, boleh saya tahu Pak, nggak usah disebut nama orangnya ya, sebut aja Pak, kapan dia lahir ya, bagaimana perilakunya dan sebagainya. Maka berdasarkan diagnosa yang saya lakukan waktu itu, saya yakin mereka ini teman kita ini adalah teman-teman milenial. Kemudian saya tanya, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan teman-teman ini atau orang ini? Ya seperti biasa lah Pak J. Dia mengatakan kalimat seperti biasa. Saya tanya, saya gali, yang Bapak maksud seperti biasa itu apa, Pak? Gitu kan. Ya, saya perintah-perintah gitulah, Pak, gitu ya. Seperti biasa kata dia gitu. Nah, seperti biasa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen ini dianggap tidak biasa bagi anak buahnya, karyawannya. Nah, karena kalau di sisi yang berbeda ketika saya ngobrol dengan teman-teman milenial dari kementerian juga gitu ya, yang datang kepada kami pada forum-forum pelatihan, mereka juga mengeluhkan ya, menyampaikan tentunya dengan tetap memberikan rasa hormat ya teman-teman ya. Saya itu heran ya Pak J, kok pimpinan kita ini eh, kenapa sih menggunakan cara-cara lama yang sebenarnya kita bisa pakai cara baru yang lebih cepat, lebih gampang gitu. Sebenarnya dan dia juga mengeluhkan proses yang terlalu ribet gitu misalnya ya. Kemudian maka maka terus mereka juga mengatakan kenapa sih Pak mereka tuh tidak mengerti situasi kita. Ya gitu ya. Kan kita juga butuh personal space dan sebagainya, kita butuh healing dan sebagainya ya. Nah, ini teman-teman kita lihat ini adalah satu gap yang jaraknya luar biasa lebar ya. Kita lihat contohnya nih dari buku saya ini ya, Leadership Gap Syndrome, contoh nyata. Misalnya seorang pimpinan itu seperti saya katakan di awal tadi ya, sangat loyal ya, setia gitu. Berdedikasilah mengabdi kepada organisasi atau perusahaan. Tapi staf atau anggota tim tidak terlalu loyal kepada organisasi atau perusahaan gitu ya. Cirinya apa? Ya, cirinya kalau ada hal-hal yang harus dilakukan extra effort gitu ya, lebih dari biasanya, mereka cenderung menolak ya karena itu nggak sesuai dengan kontrak kerja Pak, nggak sesuai dengan pekerjaan saya, job desk saya bukan itu, kenapa saya harus melakukannya gitu ya. Nah itu ciri-ciri tanda gitu ya. Tapi kalau dia loyal perusahaan dia apapun dia akan dedikasikan, dia akan extra effort dan sejenisnya ya, ini secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah pandemi kemarin ini momentumnya ya, para pimpinan punya pandangan kehadiran fisik itu penting gitu ya. Absensi itu penting ya, kamu harus hadir nih ya di depan saya harus lihat kamu gitu ya. Tapi staf atau teman-teman ini mengatakan, ngapain kita harus hadir kalau pekerjaan itu bisa dilakukan
di luar kantor gitu atau dari manapun. Kan sekarang banyak teknologi, banyak aplikasi, ada internet ya. Nah, kenapa harus fisik gitu? Kan itu nggak efisien, buang-buang waktu, biaya dan sebagainya. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Contoh berikutnya adalah leader ya dari golongan senior lah begitu mengatakan proses itu penting ya. Jadi tolong dong diupdate saya ini progresnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ya laporannya mana nih laporan sampai di mana gitu ya. Tapi staf ini mengatakan ya yang penting kan hasilnya Pak gitu ya. Ngapain prosesnya ditanya, Bapak beres diem aja, manis, duduk manis, kasih saya apa yang dilakukan, saya akan kerjakan. Nah, jadi nggak perlu update proses, yang penting jadilah gitu ya. Nah, di sini berpengaruh juga pada pandangan yang berbeda di sini. Kita lihat adalah leader mengatakan bahwa kerja keras itu kunci sukses. Karena memang dulu dia lahir berkembang dalam kondisi yang keras ya, struggling, berjuang, keadaannya susah. Tapi anak-anak sekarang atau generasi milenial punya pandangan yang berbeda. Yang kita harus hargai juga di situ bahwa ya nggak harus kerja keras ya. Kerja cerdas itu bisa loh kita sukses gitu. Nggak perlu dengan effort yang banyak, dengan cerdas saja kita bisa ya. Kan banyak teknologi, banyak aplikasi dan sebagainya. Nah, apa dampak dari perbedaan tersebut ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan? Inilah contoh gejalanya. Yang pertama adalah adanya friksi. Friksi itu apa? Gesekan, ya. Dan bukan sekedar gesekan ya. Kalau friksi pada umumnya biasalah dalam organisasi. Tapi dalam era saat ini itu adalah frekuensinya tinggi banget, berarti sering terjadi. Kemudian perbedaan pandangan tersebut karena tidak ada dikelola dengan baik. Kenapa bisa nggak dikelola dengan baik? Ya mohon maaf, karena kedua belah pihak belum menyadarinya bahwa di antara kita ini berbeda, ada perbedaan, ya. Maka timbullah konflik, ya, tajam, gitu. Konflik antara pimpinan dan timnya atau anak buahnya, ya, stafnya, gitu. Konflik, ya. Saling ngeyel, gitu. Maka apa yang terjadi dampaknya kalau nggak bisa dikelola dengan baik? Ya tentunya mereka yang punya kekuatan posisi, ya tentunya yang lebih senior ya bisa mendominasi. Sedangkan mereka, teman-teman milenial kan belum punya kekuatan posisi. Akhirnya dia melakukan penolakan terhadap kepemimpinan itu. Penolakan teman-teman macam-macam manifestasinya, ya ekspresinya, ditunjukkannya. Kalau di bidang swasta, ya di sektor swasta, korporasi, itu penolakan kepemimpinan yang paling terlihat itu adalah tadi saya katakan resignations ya, pengunduran diri. Ya, mereka akan resign dan cepat sekali resignnya ya. Kalau perlu nggak one man notice juga kan ada masalah gitu ya. Menunjukkan bahwa mereka memang menolak proses itu karena gimana ya, saya dulu sekolah tinggi-tinggi dibiayai orang tua saya, selama saya hidup dengan orang tua nggak pernah disuruh-suruh ya. Lah kok sekarang saya kerja kok disuruh-suruh. Nah, ini padahal kita tahu ya disuruh itu bagian dari kerja, tapi kalimat menyuruh ini kan contoh kepemimpinan yang cenderung direction ya, nggak cocok buat mereka. Maka mereka melakukan penolakan. Kemudian hilangnya trust ya atau kepercayaan antara pimpinan dan karyawan. Nah, inilah yang memicu terjadinya quiet quitting ya dan penurunan komitmen dan kinerja tim. Tadi ya saya sebutkan pengalaman Bapak Dirjen itu dalam satu kementerian yang dia masih amazing lah kalau bahasa kita ya. Saya tahu anak ini bisa Pak, artinya dia punya kemampuan ya, punya kompetensi ya. Tapi kenapa dia nggak mau atau tidak punya komitmen? Nah, di situ itu padahal terjadi di tahun 2016 ya teman-teman. Berarti sudah hampir 6 tahun yang lalu ya, 4-6 tahun yang lalu seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dampaknya tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, penurunan komitmen, motivasi, turnover-nya tinggi sekali ya, quiet quitting, kinerjanya juga menurun, peningkatan biaya diikuti penurunan revenue kalau ini di swasta. Kalau di birokrasi, pemerintahan, lembaga ya, maka kinerjanya juga menurun, kontribusinya juga menurun dan sering organisasi tersebut terlambat melakukan perubahan. Terlambat merespon perubahan dan tidak harmonis tentunya ya, tidak kondusif. Karena peran strategik dia jadi terganggu juga gitu akhirnya ya. Lalu bagaimana kita lebih spesifik lagi sekarang sikap perilaku masing-masing generasi ini teman-teman. Dalam konteks kepemimpinan ya generasi X ini adalah mereka yang terbiasa dengan perintah dan itu boleh baik buat mereka saat itu. Saya ulangi lagi, boleh, baik dan cocok untuk mereka saat itu. Saat kapan? Saat mereka tumbuh berkembang ya dengan arahan ataupun direction.
Saya tidak mengatakan salah benar ya, Bapak Ibu teman-teman di sini. Yang saya katakan adalah relevansinya, kecocokannya, ya. Nah, dalam konteks kepemimpinan mereka ini sangat konservatif, ya, pekerja keras, berdedikasi, sistematis dan compliance yang utama ya, kepatuhan, gitu. Taatlah seperti itu ya. Karena ingat tadi ya, backgroundnya mereka tumbuh berkembang, situasinya struggling ya, berjuang. Kalau saya nggak kerja, nggak mengabdi ya, saya nggak bisa hidup, nggak bisa survive. Maka itu menjadi satu kebiasaan mereka dan membentuk perilaku mereka. Sedangkan generasi Y mewarisi walaupun sebagian cara kepemimpinan generasi X, ya, karena faktanya mereka memang dibesarkan generasi X. Ada perbedaannya, yaitu mereka lebih open minded karena zaman sudah berubah ya, lebih baik. Mereka juga sudah mulai memikirkan life balance ya, bukan hanya kerja keras, tapi kita harus ada waktu untuk diri kita sendiri misalnya. Fokusnya sudah mulai pada hasil, berpikir strategis dan profesional. Ini generasi Y. Nah, kita lihat nih transisinya, teman-teman. Antara X dan Y itu kalau dalam kajian kami ya, pengamatan kami, itu gapnya tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh. Karena masih satu garis gitu ya, satu keturunan ya. Masih bisa maklumi generasi Y ini terhadap generasi X ya. Walaupun sudah mulai ada perbedaan. Nah, kita lihat sekarang generasi milenial ya. Mereka adalah generasi yang luar biasa, potensinya itu luar biasa banget, besar banget potensinya ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ide-ide visioner jangka panjang ya. Terus ke depan maju, sangat inovatif, sangat kreatif gitu. Kenapa? Ya itu berdampak ilmiah ya, dampak sebab akibat ketika mereka dibesarkan dalam kondisi yang lebih nyaman, lebih stabil gitu ya. Teknologi sudah berkembang, jadi mereka segera berkembang dengan atau segera menyesuaikan diri gitu ya, segera berinteraksi dengan perkembangan tersebut. Maka itu memicu dan membentuk mereka seperti itu ya, inovatif, kreatif, visioner. Dan kita lihat contohnya faktanya ya, di startup di Indonesia yang masuk kepada kategori gitu ya, dengan kondisi yang sangat besar ya, masif, itu ternyata kan kita lihat faktanya dikembangkan oleh rekan-rekan milenial ya, yang masuk kategori startup unicorn ya, bahkan sudah ada yang dekakorn seperti itu ya, dengan valuasinya yang sekian triliun. Itu yang mendirikan, yang membuat itu anak-anak milenial dengan ide-ide mereka yang kreatif, inovatif, yang nggak pernah terpikirkan oleh kita semuanya gitu ya. Ya, walaupun faktanya memang ada juga yang belum berhasil, tapi kenyataannya ada yang berhasil ya. Ini kan terbukti bahwa generasi ini tuh punya potensi yang sangat besar dan bagus. Sayangnya, kalau mereka dipimpin dengan cara yang tidak tepat, itu bahayanya adalah mematikan potensi mereka. Ya, mereka akan kecewa. Ya, mereka akan apa ya, mutung kalau bahasa kita ini istilahnya ya, kalau bahasa Jawa yang mutung ya, mohon maaf ya. Sehingga potensi mereka tidak akan bisa membantu organisasi tumbuh berkembang. Sayang sekali ya. Kita lihat nih, mereka ini paling khasnya adalah sangat menghargai yang namanya work life balance. Ya, masuk akal ya Bapak Ibu, karena mereka kan dikembangkan tumbuh berkembang, dididik oleh generasi Y yang sudah mulai memikirkan life balance. Ya, tapi tidak oleh generasi X kan gitu ya. Kemudian mereka sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Ya, contohnya saya sendiri lah ya. Saya sendiri kalau beli HP baru, justru saya itu nanya ke keponakan saya gitu ya, nanya fitur-fiturnya itu apa gitu, nanya ke anak saya. Saya sendiri juga kurang tahu gitu ya. Kok ternyata bisa gitu. Jadi cepat banget gitu mereka ya. Dan mereka adalah orang yang sangat fleksibel ya, sangat mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini cocok. Tadi sudah saya katakan, kita masuk ke era perubahan yang sangat cepat frekuensinya. Beberapa ahli menyebutkan era yang disruptif lah, disrupsi, penuh dengan gangguan-gangguan yang tidak bisa diprediksi lagi, sudah sulit diprediksi lah, unpredictable begitu ya. Nah, generasi ini itu cocok, adaptable karena mereka cepat berubah ya. Jadi kita harus bersyukur dengan generasi ini. Inovatif, dinamis ya, sangat fleksibel ya. Ini yang kita butuhkan untuk membuat organisasi kita, terutama Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan pada umumnya, segera berinovasi, dinamis dan fleksibel ya. Kita lihat teman-teman, ada satu negara di kawasan Asia gitu ya, yang bahkan dipimpin oleh menterinya itu dipimpin oleh seorang milenial, dan dia membentuk kementerian baru namanya Kementerian Digital ya, satu negara ini.
Ya karena untuk mengakomodasi generasi milenial ini gitu ya, dan mereka survive dan juga mereka tangguh ya sebagai satu negara ya. Saya ambil referensinya dari Bank Indonesia ini ya, dalam konteks keuangan, literasi keuangan ya, ada juga perilakunya. Kita lihat teman-teman milenial ini 34% ya, populasi Indonesia pada umumnya itu per 2020. Kalau sekarang mungkin udah lebih ya. Kemudian mereka sangat bersahabat ya, atau boleh dikatakan terikat dengan yang namanya koneksi internet ya. Dan tadi saya katakan ya, terbukti di sini ya, mudah berpaling ke lain hati ya. Jadi karena mereka loyalnya pada kepentingannya saja gitu ya. Ya, dan itu faktanya demikian ya. Maka kita sebagai pemimpin nanti saya lihat saya sampaikan dari contoh kepemimpinannya nanti bagaimana kita bisa engage mereka, mengikat mereka atau menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan organisasi ya. Mereka kerja cerdas dan cepat. Nah, tadi sudah saya katakan di awal, jadi berkesesuaian datanya ya. Jadi bukan kerja keras tapi cerdas, smart gitu ya. Jadi tidak harus mengeluarkan energi besar dengan kecerdasan kita. Dia mengatakan kita bisa kok cari jalan yang baik, Pak. Ya, tidak bisa disebut sebagai jalan pintas tapi jalan yang tepat ya, lebih efisien untuk mencapai hasil yang bahkan lebih baik daripada kita hanya sekedar kerja keras gitu ya. Dan keunikan mereka ini, teman-teman sekalian ya, terbiasa multitasking. Mengapa? Ya secara sebab akibat ya secara ilmiah gampang saja kaitannya, ya, karena mereka adalah teknologi savvy, istilahnya mudah beradaptasi dengan teknologi. Mereka akan melaksanakan multitasking dengan mengoptimalkan teknologi yang mereka sudah kuasai dan cepat mereka kuasai. Nah, kan kita butuh yang seperti ini ya untuk organisasi ini. Nggak butuh pun mereka akan mendominasi. Tapi sayang sekali kalau potensi mereka yang hebat luar biasa ini menjadi padam ya, atau menjadi tidak berkontribusi kepada organisasi gara-gara tadi ya ada leadership gap syndrome. Leadernya, atasannya, pimpinannya nggak tepat cara memimpinnya, Pak. Saya nggak bilang salah ya, nggak, tapi nggak tepat, nggak cocok gitu. Kenapa nggak boleh dibilang salah, nggak bisa salah? Ya karena kan tugas dia memimpin gitu ya. Cuman caranya aja nggak pas gitu. Sehingga terjadilah yang terkatakan leadership gap syndrome ya. Ini dia teman-teman, ya, liburan kapan saja, di mana saja. Jadi mereka antara liburan dan lemburan itu kalau bisa banyak liburannya gitu ya. Tapi apakah pekerjaan beres? Beres, karena mereka bisa melaksanakan tadi multitasking dan menemukan inovasi-inovasi dan kerja kerja cerdas. Nah, dalam hal politik cenderung mereka kurang begitu tertarik, tapi kita nggak tahu nanti data terbaru ya, apakah mereka sudah mulai tertarik pada politik karena data yang saya dapatkan dari negara Korea Selatan itu generasi mudanya atau milenialnya sudah tertarik dengan politik ya, termasuk yang di Filipina itu juga sama datanya menunjukkan para milenial sudah mulai menaruh perhatian kepada politik karena satu alasan yang ditemukan adalah itu berdampak kepada kehidupan mereka. Jadi mereka harus ikut berkontribusi. Mereka suka berbagi. Nah, ini yang menjadi perhatian juga mereka memiliki gambaran persepsi yang sedikit berbeda, yaitu tentang tidak harus memiliki. Ya, bagi mereka yang penting itu mobilitas gitu ya, umumnya ya. Nggak bilang saya bilang nggak serunya umumnya ya. Bukan mobil. Jadi nggak ada masalah pakai mobil apapun mau saya. Yang penting saya bisa mobile. Ya, bagaimana ya pakai aplikasi kan gitu ya. Ribet kalau punya mobil sendiri misalnya kayak gitu. Dan yang kedua adalah yang penting hunian gitu ya. Tidak harus rumah sendiri, Pak, gitu ya. Ada hunian udah beres. Entah itu apartemen atau di mana nggak ada masalah. Diteliti oleh para ahli. Kenapa seperti ini ya mindset-nya? Ternyata kita lihat generasi Z ini, milenial ini dengan keluarganya adalah dari keluarga yang jumlahnya kecil ya, keluarga kecil ya, dari generasi ya rata-rata mungkin 2 gitu ya, 3 kadang 1 gitu ya. Sehingga ngapain saya mikirin hunian, ngapain saya mobilitas, ya saya tinggal tunggu pada waktunya saya akan dapatkan ya. Dalam arti kata sih adalah warisan. Jadi dia tenang aja di situ ya. Oke, masuk kita ke konteks memimpinnya nih teman-teman. Ini yang penting sekali ya. Teknik memimpin generasi milenial. Nah, jadi mengacu kepada paparan-paparan saya di awal tadi, referensi-referensi ilmiahnya ya, kajian-kajian empirisnya, maka disinilah ditemukan beberapa contoh ya kepemimpinan yang cocok. Saya ulangi lagi, yang cocok, yang relevan
dengan kondisi situasi teman-teman milenial. Di sini ada 5, ada egalities leadership, ada servant leadership, ada situational leadership, ada facilitator leadership, ada transformation leadership. Timbul pertanyaan, berarti saya harus menggunakan lima-limanya nih Pak J. Gitu. Enggak ya, saya katakan tidak harus lima-limanya ya. Kalau Anda sanggup lima-limanya menguasai ya alhamdulillah, bersyukur ya, mantap tuh leadership yang dahsyat ya. Setidaknya pilih satu di antara ini teman-teman. Setidaknya ya, pilih dari satu di antara ini, kita kembangkan untuk bagaimana kita berinteraksi memimpin generasi milenial. Kita mulai dengan egalities leadership ya, saya jelaskan. Dari namanya, egalitis ini lawannya adalah elitis, teman-teman. Ya, elitis. Elit itu elit ya. Egalitis ini ya kalau bahasa awamnya itu merakyat lah ya. Jadi kepemimpinan yang dekat dengan yang dipimpinnya. Saya ulangi lagi, kepemimpinan yang dekat dengan yang dipimpinnya. Jadi nggak ada jarak gitu, mengurangi jarak. Ya, tetap ya saya pimpinan, kamu karyawan tuh nggak ada masalah, itu secara struktural nggak ada masalah. Tapi ketika berinteraksi jangan ada jarak di sana, gitu ya. Mengapa? Karena teman-teman milenial ini sangat respect, hormat kepada orang yang tidak ngebosi, gitu ya. Tidak, saya tahu kamu itu pimpinan saya tahu Anda itu atasan saya, tapi jangan gitu juga dong, gitu ya. Jangan terlalu berjarak juga, gitu ya. Jadi mereka ingin menganggap atasan ini, mereka ingin berinteraksi dengan atasan seperti mitra, gitu ya, partner gitu ya, bahkan karena kondisi tertentu seperti kawan gitu. Dan ini bagi teman-teman rekan-rekan kolonial ini berat banget ketika saya menyampaikan ini ke beberapa kesempatan training ya, beberapa klien kami itu dia garuk-garuk, waduh gimana ya Pak J ya, memang harus kayak gitu ya Pak gitu, saya repot juga ya gitu ya, karena dia harus beradaptasi. Selama ini kan sudah terlihat nih, kalau katakanlah ketika makan siang itu dari situ aja udah terlihat ya, antara pimpinan dan bawahan itu jaraknya jauh banget ya. Ini ngumpul sendiri, ini ngumpul sendiri. Nah, mereka ingin ada egalities leadership. Contohnya seperti apa? Saya kasih contoh yang fenomenal ya, Bapak Ibu teman-teman, yang monumental dan juga tidak bisa diperdebatkan lagi gitu ya. Sudah sepakatlah para ahli di sana ya. Contohnya kalau kita lihat adalah bagaimana kepemimpinan si Elon Musk ya di SpaceX. Dari cara berpakaiannya saja itu kita lihat dia sudah egaliter ya. Kalau Anda lihat videonya itu dia sangat tidak berjarak dengan timnya gitu. Nah, mungkin Anda mengatakan, nah itu Pak perusahaan swasta. Nah, kami kan di pemerintahan tentunya berbeda. Iya, pasti berbeda. Nah, tapi secara esensi kita harus lakukan itu dengan lingkungan situasi kita, jadi disesuaikan saja. Ya. Jadi ini adalah egalities leadership. Ya, kita memperpendek jarak kita dengan pimpinannya. Misalnya saat makan siang, makan bareng gitu ya, di lokasi yang aman, nyaman gitu buat semuanya. Ya, ini adalah bentuk egalities leadership. Berikutnya adalah servant leadership. Nah, dari istilahnya saja servant itu artinya apa? Melayani. Waduh, wah, repot nih ya. Saya harus melayani anak buah saya. Saya harus melayani staf saya. Ya, tidak ya, ini adalah istilah ya. Jadi servant leadership bukan berarti kita menyediakan teh, kopi di mejanya teman-teman anak buah kita, enggak ya. Servant di sini adalah kita melayani pengembangan mereka. Kita melayani kebutuhan peningkatan kompetensi mereka. Kita melayani apa sih yang mereka butuhkan untuk bisa perform, bisa berkinerja dengan baik di organisasi kita ini. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan melayani. Dan anak-anak milenial itu sangat respect, sangat hormat kepada pemimpin yang seperti itu. Ya. Contoh praktisnya bagaimana? Kita bisa katakan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kami support supaya kamu bisa berkembang, supaya kamu bisa perform, supaya kamu bisa mengerjakan tugas ini. Nah, ditanya dong, ya. Jangan hanya ngasih tugas doang, jangan hanya ngasih arahan aja, tapi ditanya juga mereka, dilibatkan. Nah, tadi saya kasih contoh Pak Dirjen tadi, ya, yang mungkin lupa beliau lakukan atau belum bisa dilakukan karena mungkin pemahamannya belum ya. Harusnya dia mengatakan ketika dia mendelegasikan meminta pekerjaan atau memerintahkan pekerjaan, dia harus tanya juga, untuk pekerjaan ini apa yang kamu support, apa yang kamu butuhkan dari saya, dukungan apa nih. Nah, itu yang dimaksud dengan servant leadership ya. Contoh sederhana ya perilakunya. Berikutnya teman-teman, yang ketiga ini adalah situational leadership. Nah, ini adalah kepemimpinan yang sifatnya klasik sebenarnya ya, sudah dikembangkan oleh Profesor Paul Hersey dan Profesor Kenneth Blanchard di tahun 78 ya, dikembangkan tahun 80 hingga saat ini menjadi situational leadership 2.
Dan ini sangat cocok buat teman-teman milenial karena kepemimpinan ini tidak seperti kita mengeneralisir, ya, istilahnya ya, mengeneralisir. Ya, saya yakin beberapa dari teman-teman Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti pelatihan ini ya, situational leadership ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepemimpinan kita kepada milenial ini disesuaikan dengan kondisi khasnya. Apa itu kondisinya? Yaitu kita membandingkan dua variabel, ya, dua hal, yaitu komitmen dan juga kompetensi. Ya, dari dua ini ketemu 4 kuadran, ya. Nah, 4 kuadran inilah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kita bisa menemukan mereka yang komitmennya tinggi, kompetensinya masih rendah, ya, atau kompetensi tinggi, komitmennya rendah, atau mereka yang benar-benar rendah semuanya, komitmennya rendah, kompetensinya rendah, atau mereka yang kompetensinya tinggi, komitmennya tinggi. Tentunya cara mendekati, cara memimpinnya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan situasional. Mengapa ini cocok buat teman-teman milenial? Karena di kepemimpinan situasional ini ada aspek recognitions ya, Bapak Ibu, rewarding, apresiasi ya pada masing-masing kondisi. Dan di situ pemimpin diminta atau diharapkan untuk mengerti situasinya. Nah, kata kuncinya mengerti situasinya. Nah, milenial sangat senang respect kepada pemimpin yang mengerti situasi mereka gitu ya. Kondisi saya ini kayak gini nih gitu ya. Jadi tolong dong dipahami ya. Nah, itu nanti setiap pemahaman situasi itu pendekatannya berbeda. Yang keempat adalah facilitator leadership. Nah, apa ini maksudnya? Dari katanya, dari istilahnya kita bisa lihat facilitating ya, memfasilitasi. Memfasilitasi ini adalah bagaimana kita melakukan tindakan untuk mendukung pengembangan tim kita milenial dengan fasilitas yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki. Bedanya apa dengan servant Pak Anji? Kalau servant leadership, Anda sendiri yang turun tangan, gitu ya. Turun tangan, membantu mendukung pengembangan tim. Sedangkan facilitator leadership, Anda tidak harus turun tangan. Anda menggunakan sumber daya yang kita miliki di organisasi untuk mendukung tim kita. Mungkin misalnya minta bantuan dari departemen lain, ya melakukan mentoring barangkali atau sharing session dan sejenisnya ya untuk mendukung tim kita. Atau Anda bekerjasama dengan bagian diklat gitu ya. Kemudian untuk memberikan materi-materi khusus kepada tim Anda. Jadi Anda tidak harus turun tangan gitu ya, yang mengajar lah atau yang memberikan. Ini namanya facilitator leadership, memfasilitasi ya. Bedanya dengan servan. Kalau servan kita sendiri yang turun tangan ya, gitu kita memberikan contoh, kita memberikan materi dan seterusnya. Sedangkan yang kelima, transformation leadership. Nah, ini adalah kepemimpinan yang mentransformasi, mendorong satu perubahan dan pengembangan. Mengapa ini dianggap cocok oleh para ahli? Karena kepemimpinan jenis ini itu sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan dari teman-teman milenial. Jadi seperti singgung ya, milenial ini memang mudah sekali bosan ya. Kalau segala sesuatunya itu statis. Mereka sangat senang kalau sesuatunya itu dinamis. Dinamis berarti ada perubahan. Nah, berarti pemimpinnya harus melakukan perubahan-perubahan dong gitu ya. Mendorong satu perubahan tentunya yang lebih baik ya, pengembangan-pengembangannya. Jadi ada dinamika lah di timnya. Bentuknya apa? Contoh real dari leadership yang bertransformasi ya, misalnya kita membuat satu project-project untuk pengembangan tim, pengembangan organisasi, pengembangan departemen dan lain sebagainya, dan kita libatkan sekali lagi ya, kita libatkan dari milenial ini, kita minta mereka menyampaikan idenya daripada sekedar disuruh ya, kita minta mereka menyampaikan kreativitasnya, inovasinya untuk bertransformasi, dan leader di sini adalah sebagai pendorong gitu ya untuk melakukan perubahan. Nah, ini para milenial akan respect karena dia mengerti ini pemimpin saya tahu persis ini ya kebutuhan kita untuk kita berkembang, kita selalu dinamis dan sebagainya, sehingga mereka akan respect ya. Nah, 5 ini teman-teman bisa dilakukan, satu di antaranya boleh ya, atau 5-5-nya Anda bisa lakukan. Tentunya ini membutuhkan apa ya, skill khusus ya, pengetahuan khusus dan teknis, dan perlu latihan sebenarnya di situ ya tentang kelima kepemimpinan ini. Nah, ajaibnya teman-teman, nah ini yang dikatakan berdasarkan referensi yang kita kaji, ini yang sangat ajaib untuk melaksanakan 5 ini ya, atau mengcover 5 ini gitu ya, walaupun tidak seluruhnya gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan satu aktivitas ya, satu tindakan. Sebenarnya ini bagian dari kepemimpinan juga, kepemimpinan yaitu yang namanya coaching ya. Jadi satu di antara teknik kepemimpinan itu
di antara adalah coaching, ada mentoring dan konseling dan sebagainya. Ini ternyata bisa mengikat gitu ya, mengikat kelima teknik kepemimpinan yang saya sampaikan tadi. Artinya apa? Dengan Anda melakukan coaching itu secara parsial ya, nggak secara total ya. Anda sudah melaksanakan situational leadership, sudah melaksanakan servant, sudah melaksanakan egalitas ataupun transformasi dengan melaksanakan coaching. Tentunya masing-masing jenis kepemimpinan ini ada perilaku khasnya, ya teknik khusus. Tapi kalau kondisi saat ini gimana nih yang paling urgent kita lakukan dengan Anda menguasai teknik coaching, ya. Coaching di sini adalah coach for leadership tentunya, coaching for performance. Dan ini sangat relevan untuk generasi milenial karena sesuai dengan sikap perilaku dan juga kebutuhan dan value mereka. Baik, itu paparan dari saya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan tanya jawab. Silakan, moderator. Baik, terima kasih Pak J. Materinya menarik banget nih, Masya Allah. Jadi ternyata kalau kita lihat dari materi Pak J ini, buku ini sebenarnya cocok untuk pelatihan kepemimpinan buat siapa aja ya Pak ya. Betul Mau banget di buku itu tersebut. generasi X, generasi Y, sampai Iya. generasi Z. Ah, Karena sebenarnya inti dari buku atau materi ini adalah pedoman cara menjadi pemimpin yang mampu bertanggung jawab pada pengembangan personal, organisasi, dan juga bisnis. betul, Mbak. Baik Pak J.